diperbaiki agar dokumen-dokumen kependudukan kita atau apapun yang menyangkut tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya jangan selalu Jakarta sentris, jangan selalu Jawa sentris. Kalau di Simalungun kan bukan kepala desa ya, kepala nagori misalnya. Nah itu kan local wisdom seperti itu kan diakomodasi ya, artinya diberi tempat gitu. Kenapa untuk hal-hal yang seperti ini? Sama misalnya dengan Papua, di sana tidak mengenal kecamatan, mengenal distrik misalnya. Nah biarkan itu proses yang itu tetap terjadi, tapi di dalam kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu juga penyeragaman-penyeragaman yang tidak ada artinya seperti ini. Nah itu mungkin beberapa catatan pikiran saya, Bu Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Sutrisno untuk pandangannya. Dan yang saya highlight adalah masih banyak ya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam praktek-praktek yang dilakukan tidak memandang status ataupun tidak memandang hal apapun yang harusnya dianggap mempermudah oleh masyarakat, namun sebenarnya itu tidak menjamin. Oke, baik, apabila ada pertanyaan dari forum ya, dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini atau ingin sharing-sharing tentang pengalamannya, boleh disampaikan. Baik, boleh perkenalkan diri nanti ya Bang ya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Ibu Moderator. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Benget Sarawak Tindak sebagai praktisi hukum dan juga menjabat sebagai Sekretaris Konfederasi Ekspresi Kota Medan. Salam kenal dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya muliakan dan banggakan buat momen kesempatan yang indah ini. Baik, Bapak-bapak yang saya idolakan kebetulan di sini salah satunya Pak Sutrisno Pangaribuan dan demikian juga Pak Abdiadi sebagai luar biasa dalam menampung aspirasi warga masyarakat atau mencari keadilan sebagai praktisi hukum. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Abdiadi sebagai selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Bagaimana peran penting ombudsman yang paling krusial Pak Abdiadi kalau misalnya rekomendasi yang Bapak sampaikan terhadap laporan warga kepada oknum pejabat PNS yang dilaporkan tersebut tidak mendapat solusi atau tidak ditanggapi, bagaimana misalnya peran penting Bapak? Apakah misalnya nanti Bapak yang jawab, sama-sama warga masyarakat atau pengacara itu membuat laporan bukan hanya sekedar rekomendasi sesuai dengan tupoksi undang-undang yang diberikan kepada Bapak, supaya jangan gamang, artinya dari sisi realisasi kepastian hukum. Yang kedua, terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, bagaimana juga yang kita temui sebagai praktisi, pelayanan publik itu kadang-kadang tumpang tindih dari kami, contoh sebagai pengacara, mencari informasi sesuai dengan kebutuhan kami dalam menangani perkara. Kadang-kadang ketika kami minta data informasi dari Disduk Capil, kendala kami adalah ada kalau menyangkut permohonan data pribadi dari orang yang kita target berperkara, kadang nggak berlaku namanya keterbukaan informasi publik. Benar atau tidak, mohon dibantu jawab nanti Pak Abdiadi, supaya ini menjadi kepastian hukum bagi kami mencari penyelesaian masalah ketika warga mewakili laporannya kepada kami sebagai pengacara praktisi hukum. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga kami tanya, apa sanksi yang paling nyata atau hasil dari tindak lanjut ombudsman ini ketika oknum pejabat yang dilaporkan oleh warga masyarakat atau pengacara ini yang sudah pengalaman Bapak lakukan selama menjabat di ombudsman ini. Demikian untuk Pak Abdiadi selaku ombudsman. Kepada Pak
Sutrisno Pangaribuan sebagai mantan anggota Dewan, dan sempat saya sangat mengidolakan, saya pikir bisa maju menjadi wali kota Medan pada waktu itu. Kami sempat membentuk tim lah bagaimana supaya Medan ini kehidupan warga masyarakatnya lebih layak waktu itu. Ketika kami memperjuangkan apa-apa yang menjadi krusial kebutuhan warga masyarakat sipil waktu itu. Bahwa selama Pak Sutrisno menjadi anggota Dewan, tentu cita-cita beliau selama ini belum bisa maksimal karena tanggung, kurang dikasih kesempatan oleh dapilnya waktu itu. Pertanyaan saya Pak Sutrisno, bahwa bagaimana ketika warga masyarakat melakukan RDP dan kemudian rekomendasi notulen yang disampaikan oleh Dewan itu ketika tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan yang dilaporkan oleh warga masyarakat, sebagai menjalankan amanah undang-undang, apa yang paling krusial ketika misalnya dewan-dewan yang pengalaman dari komisi masing-masing itu Pak Sutrisno untuk dilakukan dari masyarakat ketika notulen itu nggak dilaksanakan oleh yang kita laporkan. Kemudian kadang-kadang kan nggak ada sanksi tegas hukum ketika kita ngelapor keluar notulennya. Dewan ini kayak hanya syarat formalitas saja, tapi actionnya menyelesaikan solusi ketika kita melapor. Orang yang kita laporkan itu tidak pernah ada efek konsekuensi hukum yang pasti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kepada Pak Ketua Yayasan Pemulung, saya sangat apresiasi setiap kali posting, saya langsung love karena memang dari dulu perjuangannya luar biasa. Cuman kadang tidak peka pejabat-pejabat ini bagaimana untuk memuluskan, kadang-kadang dituduh jadi pungli, calo-calo. Ini yang harus diluruskan, dan kalau boleh media saran lebih banyak diekspos konferensi pers lah. Ketika mau buat action Pak Ubah ini libatkan juga tim-timnya. Kalau memang perlu praktisi hukumnya, kemudian teman-teman mantan anggota Dewan atau pengurus-pengurus partai, ketua-ketua yang bisa dilobi, supaya jangan nanti kena praktek-praktek tuduhan fitnah. Mohon maaf. Demikian, terima kasih buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih untuk Abang yang sudah memberikan pertanyaan. Cukup banyak ya pertanyaan yang harus dijawab. Saya rasa nanti setelah pertanyaan dari Abang yang tadi sudah bertanya, mungkin nanti Oke, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa diberikan ya setelah pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dulu. Nah, mungkin langsung saja ditanggapi oleh Bang Abiyadi pertanyaannya. Ya, jadi di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia itu disebutkan bahwa produk akhir Ombudsman itu rekomendasi. Ya, orang mungkin akan tertawa, alah rekomendasi aja kok gitu kan. Malah ada orang bilang singa ompong kata orang kan. Tapi kawan-kawan bilang, emang ada yang berani tidur sama singa ompong? Iya kan? Nggak ada juga, ya kan? Walaupun ompong misalnya, karena ada geraknya juga. Ada gitu juga. Jadi nggak ada berani tidur sama ompong. Artinya gini, bahwa itu memang produk akhirnya adalah rekomendasi. Dan rekomendasi itu kita berikan kepada terlapor gitu ya, ketika untuk dilakukan perbaikan. Isi rekomendasi itu nanti mungkin kronologis cerita masalah, lalu kemudian ada saran korektif dan bahkan mungkin bisa ke sanksi, minta sanksi supaya atasannya memberi sanksi kepada yang melakukan pelanggaran administratif gitu ya. Itu ketika itu sudah dilakukan, diserahkan kepada terlapornya untuk dilakukan perbaikan, dilakukan rekomendasi itu tapi nggak lakukan gitu misalnya. Yang dilakukan Ombudsman adalah hanya menyampaikan kepada Presiden dan DPR, itu saja sebetulnya. Lemah, mungkin orang akan melihat lemah ya. Tapi sejauh ini, nah ini kan kita melihat di Sumut itu ya belum pernah yang rekomendasi saran kita belum dilakukan gitu ya. Teman-teman bisa lihat beberapa case ya.
baru-baru ini yang hot apa? Tenaga kerja kesehatan, ya kan? Ya, soal insentif COVID tenaga kesehatan. Pak Bobi kita kantor datang ke ombudsman, ya. Langsung cair, kan itu pesan kan? Kemudian kita undang juga ini PDAM, ya, soal kenaikan air yang tarif, ya itu sekarang masih proses kan. Dan beberapa case saya kira banyak ya, case saya nggak bisa, kebetulan saya pelupa ya, jadi banyak. Intinya bahwa ya memang produk air kita, kalau sebetulnya rekomendasi itu ditantangani oleh Ombudsman Pusat. Di tingkat provinsi itu hanya laporan akhir hasil pemeriksaan, LAHP. LAHP itu kalau nggak dilakukan baru kita kirim ke pusat untuk menjadi rekomendasi. Jadi pusat menerbitkan gitu kan. Tapi LAHP saja, ya, itu kita sudah bereskan itu. Kalau nggak datang kita panggil lagi, nggak diselesaikan kita panggil, kita selesaikan, kita datang untuk diselesaikan. Saya nggak tahu ya, kenapa misalnya ya bahwa yang LHP Ombudsman selama ini yang masih, mudah-mudahan masih dilakukan semua begitulah, ya. Apakah karena trik kita, mungkin karena teman-teman media mengawasi kita, mengontrol kita, membantu kita, saya nggak tahu, ya kan? Yang pasti memang bahwa teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana yang dilakukan oleh Ombudsman. Kita bersinergi dengan berbagai pihak, ya. Kadang-kadang saya kontak ketika DPR dulu Pak Sutrisno, saya kontak, ayo bersinergi dengan Pak Uba, saya kontak. Kemudian juga dengan media apalagi, ya kan? Itu yang kita lakukan, sehingga kemudian saya melihatnya begini, bahwa Ombudsman itu tidak akan ada apa-apanya tanpa dibantu oleh semua jaringan. Itu, ya buat saya begitu ya, bahwa media itu sangat penting, teman-teman NGO itu sangat penting. Maka Ombudsman punya jaringan NGO. Saya punya Kedan Ombudsman, Kedan, saya buat namanya Kedan Ombudsman, yang saya rekrut melalui kelas pelayanan publik, ya, kelas